Oke, kita bahas lagi ya tentang LED supaya Anda yang telah subscribe makin pintar dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Oke, jadi ini halogen lampu H4. Lampu halogen H4 seperti ini, kita baca dulu. Osram nih mereknya nih. Osram Bilux. Germany 12 volt 60/55 ya, tertulis tuh 60/55, kelihatan nggak? 60/55 ya, 60/55 12 volt. Nah kalau yang begini udah pasti real ya. 55/60 artinya apa? 55 watt low beam, 60 watt high beam. Dia ada dua filamen, atas yang ada payungnya dan bawah yang nggak pakai payung. Atas 55, bawah 60 watt. Atas 55, bawah 60 watt. Di mobil-mobil Toyota, Honda, Mitsubishi, kalau di Toyota kalau low beam bagian yang atas ada 55 watt nyala. Pada saat high beam, kalau Toyota itu contohnya mobil Calya ya, Calya, Alia, Avanza yang lama ya, Innova juga, Innova yang lama yang masih pakai bolam H4, mobil-mobil Toyota lah kebanyakan, Calya, Alia, yang Avanza, apalagi tuh, pokoknya masih pakai bolam H4 lah ya. Nah, dia kalau low beam bagian atas yang nyala. Pada saat high beam dia pindah ke bawah, yang atas mati. Jadi kalau low beam yang atas, pada saat high beam pindah ke bawah, yang atas mati. Jadi pada saat low beam kalau mobil Toyota 55 watt, pada saat high beam tak ke bawah 60 watt. Nah, kalau di Mitsubishi contohnya expander yang lagi booming H4, dia beda. Pada saat low beam 55 watt kan nyala bagian atas. Pada saat high beam yang atas pun ikut nyala, yang bawah pun ikut nyala. Jadi mobil expander sebenarnya sudah terang lampunya. 55 plus 60 120 watt ya, 115 watt nyala loh pada saat high beam. Makanya mobil expander tidak bisa dipanteng kan high beamnya, tuasnya nggak bisa, karena dia juga ada di komputer, di etax Anda bisa lihat halogennya mau nyala mode A, mode B. Nah asli dari bawaan pabrik kita nggak ngomongin etax atau mode A, mode B segala macam, nggak kita ngomongin. Kita ngomong asli bawaan pabrik mobil expander VS Toyota misalnya, atau VS Honda. Jadi kalau Toyota 55 low beam, high beam 60 watt dia pindah ya, switch lampunya. Expander tidak, Mitsubishi enggak. 55 di atas nyala untuk low beam, high beamnya 60 watt di bawah nyala. Jadi total dua-duanya nyala 115 watt. Jadi yang bilang mobil expander nggak terang itu salah ya. Yang menjadi masalah nggak terang itu karena dia headlampnya di bawah bukan di atas, dan posisi duduk dengan kaca film. Oke, kita nggak membahas itu, tapi kita membahas teori tentang cara kerjanya ya. Jadi 55 60. Jadi kalau di expander 55 tambah 60 115. Jadi dia sebenarnya sudah terang sekali. Oke, ini untuk halogen. Bagaimana untuk HID? Bukan HID. LED. LED ini 55 bilangnya pabrik speknya 55 watt, tapi ini real ya, ini asli. Karena saya sudah ngukur. Kebanyakan adalah palsu yang dijual di online atau dijual yang harga murah-murah. Kenapa palsu? Karena kalau Anda lihat iklan dengan watt yang lebih besar tentu lebih terang, tentu Anda bakal beli, padahal realnya tidak ya. Jadi jangan sampai Anda kena tipu. Di iklan suka tertulis 15.000 lumen, 13.200 lumen, 8.000 lumen, 9.000 lumen. Nah itu Anda nggak perlu percayalah, karena udah pasti Anda ditipu ya. Kenapa saya ngomong begitu, bahasa lumen begitu Anda nggak perlu percaya, karena cara mengukurnya bagaimana
juga Anda kan tidak tahu. Realnya bagaimanapun Anda tidak tahu. Dia cuma menulis dan Anda diharapkan percaya gitu aja. Tapi Anda tidak bisa membuktikan. Pun toh kalaupun Anda bisa membuktikan, Anda mau mengklaim ke penjualnya, wah ini nggak sesuai, balikin duit gua. Bisa nggak? Tidak bisa kan? Nah makanya sebelum Anda beli jangan sampai Anda kena tipu. Makanya saya kasih tahu. Ini adalah Cree XHP70 LED terterang pada saat ini. XHP70 ini satu chipnya itu 30 watt. Satu chip ini 30 watt. Dan di spek pabrik di datasheetnya Anda bisa cek di Google, ketik www.google.com, udah masuk ke Google-nya, Anda tinggal search Cree tulisannya CREEXXHP70 datasheet, data biasa sheet SHEET datasheet. Nah keluar di situ. Nah Anda klik PDF, Anda download, Anda lihat. Ini satu chip ini 3000 lumen. Ya. 3000 lumen sekian. 3000 atau 4000 ya, 4000 lumen lah kalau nggak salah. Anda cek deh data sheetnya. Langsung di Google, satu XHP70 itu 4000 lumen, taruh ya 4000 lumen. Nah sedangkan ini pakai 2, maksimum itu paling 8000 lumen, tapi ini di iklannya bohlam ini bisa 15.000 lumen atau 13.200 lumen, apa tertulis, terserah lah Anda bebas mau menulis apa, cuman nyatanya tidak. Makanya Anda jangan sampai kena tipu. Saya beritahu ini apa adanya, saya tidak dibayar, tidak ada yang mengendorse saya atau bagaimana. Saya ngomong apa adanya sebagai penghobi lampu ya. Jadi ini kalau ini 4000 lumen ya cuma nyalanya 4000 lumen, paling kali 2 ya cuma 8000 lumen, maksimum itu 8000 lumen. Nyatanya kan tidak. Ini pun chip ini 30 watt kalau nyala 2 adalah 60 watt, padahal ini cuma dibikin sekitar 50 watt lah. Jadi tidak maksimal, jadi dia hanya 70% atau 80% maksimum powernya yang dikeluarkan. Jadi istilahnya spek down sedikit lah, supaya kenapa? Supaya awet, nggak terlalu panas. Ya, jadi ini 4000 lumen, kalau kali 2 8000 lumen, iklannya aja 15.000, ada yang tulis 15.000 lumen, ada yang tulis 12.000 lumen. Jadi Anda tidak usah percaya, Anda dibohongi. Oke, itu soal lumensnya. Nah, soal wattnya kadang-kadang tertulis 30 watt, 72 watt. Anda juga nggak usah percaya karena itu Anda dibohongin. Yang paling benar adalah Anda ukur ampernya berapa dikali voltnya, dapatlah wattnya kan. Nah kenyataannya adalah di online semua, bukan cuma di online, pabrikan di Cina sendiri juga tukang tipu, bikin tidak sesuai. Dia tulis yang gede-gede, pasti tulisnya gede-gede, seperti Anda beli trafo, misalnya mau beli trafo 5 ampere atau trafo 100 watt atau berapa, dibikinnya nggak sesuai gitu loh. Jadi sama seperti Anda beli mesin atau beli apa yang ngomongnya, Anda beli yang berapa watt dikasihnya nggak sesuai spek lah, intinya gitu, selalu dilebih-lebihkan. Jadi makanya Anda jangan percaya, apalagi Anda beli yang harga murah. Yang harga mahal pun speknya dilebih-lebihkan, gimana yang harganya murah pasti lebih dilebih-lebihkan lagi gitu ya. Jadi ini paling maksimal pun ini kalau 4000 lumen satu chipnya kali 2 8000 lumen. Itu maksimalnya, padahal ini kekuatan powernya paling cuma dikasih maksimal 80%-nya. Jadi tidak sampai 8000 lumen nih. Kalau Anda bilang, dia bilang 15.000 lumen untuk bohlam ini, ya Anda ketawa aja kalau Anda percaya gitu ya. Nah, yang jadi masalah lagi, bohlam H4 itu terbagi antara 2, low beam dan high beam. Nah, 50 bohlam ini tertulis di manual booknya atau di spesifikasinya 55 watt. Ternyata 55 watt itu adalah full power. Full power pada saat low beam, yang nyala yang sebelah kanan ini chipnya dan sebelah kiri. Jadi pada saat low beam dan high beam 55 watt. Sedangkan kalau pada saat low beam kan nyalanya cuma yang bagian sebelah kanan ini aja LED-nya. Ternyata cuma setengahnya. Jadi cuman sekitar 25 watt. Nah, sedangkan bohlam halogen ini 55 watt untuk low beam. Jadi
LED ini wattnya standarnya masih di bawah ya. Tapi terangnya memang udah lebih terang, tapi standarnya masih di bawah. Sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Gitu. Jadi Anda harus tahu. Jadi bohlam ini kalau halogen kalau full nyala low beam dan high beam bisa 55 plus 60 jadi 115 watt, atau high beamnya 60 watt saja kalau bagian pijarnya yang bawah aja yang nyala. Nah sedangkan kalau LED ini pada saat low beam cuma 25 watt, pada saat high beam ya 50 watt kira-kira, karena dua buah chiplet nyala. Jadi power yang beginian ini masih rendah sekali ya. Jadi kita masih bisa maksimalkan supaya dia benar-benar full power. Bagaimana caranya supaya Anda bisa maksimalkan ini full power? Ya Anda harus ganti ininya nih, drivernya, balasnya istilahnya. Balasnya Anda ganti lebih besar, tentu powernya lebih terang. Lebih terang tentu lebih panas, lebih cepat rusak ya. Tapi namanya hobi ya, kita bisa oprek, demen dioprek gitu ya, di custom upgrade ngomongnya. Ya, jadi Anda perlu tahu 55 itu terbagi jadi dua kalau bohlam LED. Kalau dia bilang ada iklan begini, dijual lampu LED apa, dia berani jamin tulis 30 watt real power. Nah 30 watt itu juga Anda harus tahu kalau untuk tipe H4. 30 watt itu pada saat low beam, atau 30 watt itu pada saat low dan high. Tapi kalau Anda beli bohlam yang 30 watt pada saat low dan high nyala, berarti low-nya cuma 15 watt, berarti terlalu rendah wattnya ya, terlalu rendah ya, jadi kurang terang gitu ya. Jadi Anda harus tahu tuh, jangan sampai Anda dibohongin, tertipu, kecewa segala macam ya. Ya tentu Anda harus beli yang harganya lumayan, yang karena ada harga ada kualitas ya. Tapi jangan sampai Anda beli yang barang yang jelek tapi dijualnya mahal, namanya Anda ketipu. Jadi intinya saya mau kasih tahu bahwa bohlam H4 itu powernya ternyata setengahnya, karena kan kita jalan pakai low beam aja. High beam kan sesaat aja, pada saat misalnya kita minta jalan atau pada saat kita butuh penerangan yang lebih. Tapi kan kalau high beam dipanteng terus kan menyilaukan orang, bukan tujuannya seperti itu gitu. Jadi yang penting adalah low beam. Kalau bisa Anda cari bohlam LED yang low beamnya wattnya gede, pada saat high beam nggak perlu gede. Contohnya gimana? Ada yang jual nih bohlam yang low beamnya ternyata pakai Cree XHP 50, pada saat high beamnya dia cuma pakai XML, tipe LED-nya chip LED-nya XMLL2. Nah itu dia terangnya concernnya di low beamnya, high beamnya ya cukup lah gitu pakai chip yang ini. Tapi ini kebetulan contoh saya pakai XHP 70. Jadi kalau bohlam H4 LED itu powernya setengahnya ya, setengahnya, karena dia untuk ada low dan high. Nah beda lagi misalnya untuk fog lamp H11 atau H7, dia dua buah chip itu pasti full power karena dua-duanya nyala full power dia. Makanya jadi sebenarnya kita pemakai mobil yang lampunya H4 agak rugi kita main LED ya, karena powernya cuma setengahnya pada saat low beam dan high beam dibagi dua. Tapi kalau yang pakai H7, H11, contohnya H7 itu Innova Reborn ya, tipe G yang masih halogen ya, jangan yang Q yang udah pakai proyektor. Nah itu kalau yang masih pakai halogen H7 contohnya seperti Innova Reborn atau H11 seperti Terios, ras lama yang bohlam-bohlamnya single begitu, itu sebenarnya menguntungkan pakai bohlam LED begini, karena dia dua buah ini kalau dia bilang 55 watt itu full power, dua-duanya nyala, jadi nggak ada istilah setengah-setengah gitu loh. Nah bohlam itu pasti lebih terang dibandingin yang H4 karena dia cuma setengah powernya ya. Jadi Anda perlu tahu hal mengenai power. Jadi kalau yang bohlam single H7, H11, H8, H1, H3 itu dia full power, pasti langsung nyala full power, dua-duanya bakal nyala chip LED-nya. Tapi kalau H4 setengahnya dulu karena ada low dan high. Jadi sebenarnya kita pengguna lampu H4 agak dirugikan ya, powernya setengah begitu.
Padahal beli bolam yang H4 yang LED pasti lebih mahal dibandingin yang single, pasti begitu. Cuman ya mau nggak mau ya, jadi saya sudah berikan kira-kira, kalau ada yang mau ditanya atau tidak paham boleh WA saya. Tapi saya baru bahas tentang H4, jangan nanya saya tentang H7. Bolam H7 bagus nggak ya, yang bagus apa, saya nggak bisa ngomong karena saya kebanyakan H4, H11, H7 itu single jarang, jadi saya nggak mereview, dan mobilnya saya nggak ada, jadi saya nggak bisa mereview hasil sinarnya bagus atau enggak gitu ya. Jadi karena ada orang nanya H7 yang bagus apa, saya nggak tahu. Bukannya nggak tahu, karena nggak ada mobilnya, jadi saya nggak review. Karena terus terang memang saya jualan juga, tapi yang saya jual itu setelah saya review bagus baru saya berani jual gitu loh. Karena kita nggak pernah bermain istilahnya impor barang yang jelek kita jual, tidak. Karena saya segala sesuatu yang barang yang saya jual istilahnya maunya yang bagus, jadi bukan abal-abal. Jadi kita main di level high end atau premium LED. Makanya kenapa premium LED, Anda bisa lihat di review video saya sebelumnya, pasti selalu saya ngomongin Cree XHP 70, XHP 50. Jarang saya ngomongin tipe Jazz, karena Jazz itu outputnya kurang ya. Bukannya kurang sih, Jazz itu diadu dengan Cree ini jauh terangnya dibandingin CSP buatan Korea atau chip COB, DOB, banyak itu buatan Cina, kalah dengan Cree. Cree-nya harus asli ya, jangan Cree KW juga. Kalau Cree KW ya susah namanya barang KW ya. Jadi saya banyak review pakai ngomong Cree atau Lumiled MZ atau Jazz juga sebenarnya sih oke, cuman mesti yang asli Philips. Kebanyakan kalau Anda beli di Cina pasti palsu itu Jazz-nya. Banyak orang yang bilang Philips Jazz, yang jual juga di online banyak, cuman ya saya agak ragu itu asli. Ya, saya nggak menjelek-jelekan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Barang Cina susah. Saya sendiri pun beli bisa ditipu. Dia bilangnya Philips Jazz, ternyata bukan. Anda juga bisa cek kok di Google. Anda ketik fake Philips Jazz, ZES, fake, FAKE. Anda ketik di Google, banyak kok tentang Philips fake, palsu, barang palsu, banyak sekali. Philips Jazz, Philips yang Ultinon tuh yang satu box 2 juta, 3 juta itu juga banyak yang palsu dari Cina masuknya. Saya terus terang ada tuh temen nawarin, lu mau nggak jual nih tapi Philips palsu gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati beli LED. Makanya daripada saya main di Philips Jazz begitu, saya lebih suka main di Cree XHP. Jarang ada yang palsunya. Asal Anda pinter ya belinya. Saya juga beli, ini ditipu nih. Bilangnya 70 tapi ternyata XHP 50. Makanya supaya Anda nggak kena tipu, Anda subscribe video saya, Anda tonton, nggak jelas Anda tanya, sudah jelas Anda bisa beli sendiri gitu loh. Oke, terima kasih.